Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Revan Yusuf Pratama dengan NPM 21122210004. Program Studi Teknik Sipil. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja praktek saya selama 3 bulan kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Revan Yusuf Pratama dengan NPM 21122210004. Program Studi Teknik Sipil. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan kerja praktik saya dengan judul Tinjauan Pelaksanaan Pekerjaan Struktur Kolong Lantai 5 Proyek Pembangunan Rumah Sakit Hermina Tasikmalaya. Nah, di sini ada nama proyek Pembangunan Penambahan Lantai 5 dan 6 Rumah Sakit Hermina Tasikmalaya yang berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 7A RT 03 RW 14 Cipadas, Kecamatan Cipadas, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan kode pos 46133. Waktu pembangunan dimulai pada tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan 20 November 2025. Tinjauan pelaksanaan pekerjaan struktur kolom lantai 5. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi owner. Pertama, ada Hermina Hospital sebagai owner, PT Medika Lokal sebagai pemilik proyek, PT Gelora Interrexa sebagai kontraktor pelaksana, PT Pembangunan Pemilik dan Pengelola Menara Proteksi Indonesia sebagai manajemen konstruksi. Berikutnya di sini ada struktur organisasi kontraktor. Direktur Utama Haji Dadang Darmana SE, Direktur Teknik Riko Rahadian SST, Direktur Operasional Adi Setiawandani SE, Project Manager Insinyur Agus Mulyana, Ketiga Nova Prabowo STR Case, Administrasi Logistik Dali Malik ST, Engineer Sipil Suryadi ST, Engineer Arsitektur Muhammad Hussein Yusuf SARS, Engineer MEP Ariana Nandani ST, Drafter Darwin Mujahid, Surveyor Malika Aziz, Pelaksana Sipil Ferry Akbar, Pelaksana MEP Amas Hamdani. Berikutnya di sini ada struktur organisasi manajemen konstruksi. Tim Leader Nur Fajar, Koordinator Engineer Ada Ramses, Simorangkir, Aris Prihatin, Site Manager Agus Salman, Supervisor SPP STR Ars Agus Salman, SPP MEP Guni. Selanjutnya di sini ada kurva S pada tanggal 20 Juli 2025 pertama kali masuk kerja praktek. eh, Renovasi pembangunan ini sudah bernilai 20% proses progresannya. Nah, setelah lulus beres pada tanggal 20 September 2025, pembangunan ini sudah berprogres selama 43% pembangunan. Nah, selanjutnya di sini ada peralatan yang digunakan pada proyek kali ini, yaitu ada sabuk kolom, mobil kren, scaffolding, barbender, concrete, concrete pump, U-head, A5 gerinda vibrator. Nah, di sini juga ada material yang digunakan yaitu adalah pasir, kerikil, besi ulir, besi hollow, beton decking, kisting, semen, kawat baja. Selanjutnya di sini ada metode pelaksanaan struktur kolom lantai 5. Yang pertama ada pembersihan kolom. Pembersihan kolom dan perakitan tulangan kolom adalah precast atau dikerjakannya di tempat lain yang lebih aman. Yang kedua, perakitan tulangan kolom harus sesuai dengan gambar kerja. Yang ketiga, selanjutnya adalah pemasangan tulangan utama sebelum pemasangan sengkang. Terlebih dahulu dibuat tanda pada tulangan utama dengan kapur. Selanjutnya adalah pemasangan sengkang setiap pertemuan antara tulangan utama dan sengkang diikat oleh kawat baja dengan sistem silang. Selanjutnya di sini ada pemasangan decking beton. Setelah besi terpasang pada posisinya dan cukup kaku, lalu dipasang beton decking sesuai ketentuan
Beton decking ini berfungsi sebagai selimut beton. Berikutnya di sini ada pemasangan backisting. Pertama, bersihkan area kolom dan marking posisi backisting kolom. Kedua, membuat garis pinjaman dengan menggunakan sipatan dari as kolom sebelumnya sampai dengan kolom berikutnya dengan berjarak 100 cm dari masing-masing as kolom. Setelah mendapatkan garis pinjaman, lalu buat tanda kolom pada lantai sesuai dengan dimensi kolom yang akan dibuat. Tanda ini berfungsi sebagai acuan dalam penempatan backisting kolom. Berikutnya, marking sepatu kolom sebagai tempat backisting. Pasang sepatu kolom pada tulangan utama atau tulangan sengkang. Pasang sepatu kolom dengan marking yang ada. Atura, atur kelurusan backisting kolom dengan memutar push-pull. Setelah tahapan di atas dikerjakan, maka kolom tersebut siap dicor. Nah, sebelum dicor, kolom harus di verticality. Sebelum dilaksanakan pengecoran, kolom yang akan dicor harus benar-benar dipastikan tegak lurus agar si kolom tidak miring setelah saat pengecoran. Nah, berikutnya di sini ada persiapan pengecoran. Mempersiapkan peralatan yang dipakai sebelumnya melakukan pengecoran. Memastikan area yang akan dilaksanakan pengecoran sudah siap untuk pelaksanaan pengecoran. Sebelum dimulai, dilakukan pengujian SLAM terlebih dahulu yang diambil per 5 mobil TM dan juga pengambilan sampel sebanyak 3 sampel untuk pengujian pengujian kuat tekan. Nah, setelah semuanya siap, maka pengecoran siap untuk dilaksanakan. Berikutnya di sini ada pelaksanaan pengecoran kolom. Pengecoran dilakukan dengan menggunakan concrete pump yang diisi oleh mobil truk mixer yang disalurkan dengan pipa concrete pump. Penuangan beton dilakukan secara bertahap. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya segregasi, yaitu pemisahan agregat yang dapat mengurangi mutu beton selama proses pengecoran berlangsung. Pemadatan beton menggunakan vibrator, hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan rongga-rongga udara serta untuk mencapai pemadatan yang maksimal. Nah, berikutnya di sini ada permasalahan dan solusi. Di setiap proyek pembangunan pasti ada permasalahan dan juga pasti ada solusi. Permasalahan teknis di sini adalah mutu beton tidak sesuai. Hasil uji selam menunjukkan nilai tidak sesuai dengan mutu beton yang direncanakan sehingga mobil molen harus kembali ke batching plan untuk menyesuaikan standar yang diperlukan sama si proyek tersebut. Nah, solusinya yang pertama, melakukan pengecekan selam tes sebelum pengecoran dimulai. Jadi sebelum dilakukannya pengecoran, kita harus melakukan tes selam sesuai prosedur yang dibutuhkan oleh si proyek tersebut. Yang kedua, berkoordinasi dengan batching plan untuk memastikan campurannya sesuai desain. Yang ketiga, menolak beton yang tidak sesuai dengan meminta pengiriman ulang. Yang keempat, meningkatkan pengawasan mandor atau engineer saat truk mulai tiba. Nah, permasalahan teknis berikutnya yang biasa terjadi di proyek yaitu kerusakan pada pompa beton. Pompa beton mengalami macet kering sehingga beton tidak dapat dialirkan secara optimal dikarenakan susah memposisikan si selangnya atau terlalu panas si cuacanya jadi si betonnya cepat kering. Nah, untuk solusinya melakukan pemeriksaan alat sebelum pekerjaan dimulai atau pre-check alat. Yang kedua, menyediakan pompa cadangan atau opsi standby unit. Yang ketiga, menghentikan pekerjaan sementara sampai alat berfungsi kembali. Yang keempat, menghubungi teknisi alat untuk penanganan cepat di lokasi. Selanjutnya di sini ada kesimpulan selama kerja praktek, yaitu berdasarkan pelaksanaan kerja praktik pada proyek pembangunan penambahan lantai 5 dan 6 Rumah Sakit Hermina Tasikmalaya yang dilaksanakan oleh PT Gelora Interreksa, memperoleh gambaran nyata mengenai proses pelaksanaan pekerjaan struktur, khususnya pada pekerjaan struktur kolom. Melalui keterlibatan langsung di lapangan, penulis dapat memahami
alur pekerjaan mulai dari tahapan persiapan, fabrikasi material, proses pelaksanaan di lapangan, hingga pengendalian mutu pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kontraktor. Pelaksanaan kerja praktik ini juga memberikan pemahaman mengenai permasalahan teknis dan non-teknis yang terjadi di lapangan. Permasalahan teknis umumnya berkaitan dengan kendala metode pelaksanaan serta ketelitian pekerjaan. Sedangkan permasalahan non-teknis lebih banyak disebabkan oleh faktor koordinasi antara pihak pelaksana. Meskipun demikian, seluruh permasalahan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik, evaluasi pekerjaan, serta penerapan prosedur yang sesuai standar teknis yang berlaku di lapangan. Selanjutnya di sini ada saran. Yang pertama, satu dapat terus meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang di lapangan, khususnya terkait ketelitian pemasangan material struktur. Pengawasan yang baik dapat meminimalkan kesalahan teknis yang dapat mempengaruhi kualitas pekerjaan. Yang kedua, dalam hal perencanaan material, perhitungan volume kebutuhan backcasting hendaknya dilakukan secara bagi pihak kontraktor. Diharapkan teliti dan terstruktur sejak awal pekerjaan. Hal ini penting untuk menghindari kelebihan atau kekurangan material yang dapat berdampak pada keterlambatan pekerjaan maupun pembengkakan biaya proyek. Yang ketiga, koordinasi antara pihak terkait seperti kontraktor, konsultan pengawas, dan penyedia material perlu terus ditingkatkan agar proses pelaksanaan pekerjaan berjalan lebih efektif dan sesuai jadwal. Komunikasi yang baik akan membantu penyelesaian penyelesaian masalah di lapangan secara cepat dan tepat. Yang keempat, bagi mahasiswa yang ingin melaksanakan kerja praktik, disarankan untuk aktif bertanya, berdiskusi, serta terlibat langsung dalam kegiatan lapangan. Kenapa? Dikarenakan dengan demikian, pengalaman kerja praktik yang akan diberikan manfaat maksimal sebagai bakal memasuki dunia kerja profesional di bidang teknik sipil. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.